Salam saudara, para warga kerajaan, selamat pagi. Jumpa lagi kita di minggu pagi ini dengan semangat yang baru, hati yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Bahkan tidak ada satupun yang saya percaya minggu ini tidak Tuhan tolong. Engkau pasti ditolong Tuhan. Yang ditolong Tuhan katakan amin. Siapkan hati saudara pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan terus mencari hadirat Tuhan, mengerti rencananya, dan kita masuk di dalamnya. Sebab saya tahu di depan sana ada rancangan Tuhan yang besar bagi saudara. Oleh karena itu mari persiapkan hati saudara dengan lebih lagi. Katakan saya mau diberkati Tuhan. Katakan saya orang yang dipenuhi dengan urapan Tuhan. Katakan pagi ini adalah pagi terberkati. Terima kasih. Mari siapkan hati saudara dan kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Hati kami bersuka cita, jiwa kami bersorak-sorai. Bahkan kami sungguh merindukan Engkau, haus akan Engkau seperti rusa yang merindukan air yang tenang. Demikian jiwa kami merindukan Engkau. Pagi hari ini di depan kuasa firman-Mu, kami siapkan hati, kami buka hati kami, biar sebagai warga kerajaan kami dijabat Tuhan, sebagai warga kerajaan kami diajar Tuhan, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Tuhan, sekali lagi salam jemaat Tuhan. Satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melatih kita, melatih tangan kita untuk berperang, amin. Melatih kita untuk terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan, katakan amin. Melatih saudara untuk mengerjakan sesuatu, dan di ujung sana Tuhan siap keberhasilan bagimu. Oleh karena itu bagi Tuhan tidak ada kata nyerah, bagi Tuhan tidak ada kata kalah, bersama Tuhan tidak ada kata hilang sesuatu. Sebab Tuhan bawa kita di depan sana dengan sesuatu yang disebut keberhasilan. Yang mau berhasil dengan Tuhan minggu ini, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Masih dalam topik tentang empower. Saudara, kalau kita bicara tentang empower, tentu ini kita sementara bicara tentang dengan siapa saudara berjalan. Amin. Atau siapa yang memegang tanganmu. Kalau hari ini engkau berkata saya berjalan bersama Tuhan, engkau berkata Tuhan yang pegang tangan saya, maka saya percaya tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang berjalan bersama kita, maka pintu-pintu yang tertutup dia buka, katakan amin. Hal-hal yang kita tidak mengerti dia ajarkan sama kita. Bahkan segala sesuatu yang kita pikir itu teramat sangat sulit, bagi Tuhan menjadi mudah. Sebab dia akan kasih tahu langkah-langkahnya, step-stepnya kepada saudara dan saya. Kenapa ini semua dia lakukan? Karena dia cinta saudara, dia sayang saudara, dia tidak mau saudara ada di sebuah titik yang biasa-biasa saja. Dia akan membawa saudara untuk terus naik. Baik itu di dalam pengetahuan, di dalam pengenalan akan Allah, di dalam penggenapan janji-janji Tuhan terus akan meningkat dari waktu ke waktu. Yang setuju bahwa Tuhan akan bikin peningkatan dalam hidupmu, katakan amin. Oleh karena itu katakan saya mau diberdayakan oleh Tuhan. Saya mau masuk dalam pemberdayaannya Tuhan. Saya mau untuk Tuhan edukasi saya. Saya mau Tuhan memberikan dorongan dan semangat, yaitu encourage. Hari ini Tuhan akan bawa kita untuk melihat bahwa kalau engkau mau di-empower sama Tuhan, dilatih, diedukasi, kemudian diberi semangat sama Tuhan, maka engkau harus memilih dengan tepat dengan siapa kamu berjalan, yaitu dengan Tuhan saja. Engkau mesti memberi tanganmu kepada satu pribadi untuk dia pegang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu kita tidak akan berjalan bersama dengan orang yang tidak kita kenal. Setuju katakan amin. Tidak akan mungkin saudara mau berjalan bersama-sama dengan orang yang tidak kita kenal. Pasti didahului dengan saudara membangun hubungan atau hubungan yang sudah terjalin di antara saudara dengan pribadi tersebut. Nah, kalau kita bilang kita mau Tuhan pegang tangan kita, Tuhan berjalan dengan kita, maka kita mesti mengenal Tuhan. Katakan saya mau mengenal Tuhan. Haleluya. Mengenal Tuhan dengan seksama, supaya engkau tahu bahwa di dalam engkau berjalan bersama Tuhan itu ada terjalin sebuah hubungan yang luar biasa. Nah, kalau kita mau bicara tentang pemberdayaan, maka kita mesti kenal siapa yang mau memberdayakan kita, yaitu Tuhan sendiri. Mungkin lewat hamba-hambanya, lewat orang-orang yang Tuhan taruh otoritas di atas saudara untuk mengempower kita.
Tapi satu hal, saya tahu hikmat itu datang dari Tuhan. Cara-cara, metode, strategi itu datang dari Tuhan. Untuk bagaimana mengempower orang-orang yang Tuhan cintai. Kekasih Tuhan, perhatikan Alkitab saudara. Di dalam Kejadian pasal 18. Saya mulai dengan membawa saudara melihat cerita tentang bagaimana Abraham itu berjalan bersisian bersama dengan Tuhan. Kejadian pasal 18 ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Temukan ayat ini dan kita baca bersama-sama. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama mereka untuk mengantarkan mereka. Katakan, Abraham berjalan bersama dengan Tuhan untuk mengantarkan dia. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi ini akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya mereka hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Coba perhatikan ayat ini. Alkitab berkata bahwa Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka melihat Sodom. Apa yang terjadi di Sodom? Alkitab berkata, keluh kesah orang Sodom sudah naik sampai ke Tuhan, dan Tuhan selidiki, Tuhan temukan, oh iya benar. Maka Tuhan ingin menunggang balikan kota itu untuk supaya mereka sadar. Nah, di dalam ayat ini ketika Abraham berjalan bersama Tuhan, perhatikan ayat ini, timbul di dalam pikiran Tuhan. Ini yang saya mau bilang pagi ini, bahwa kalau engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhan selalu memikirkan tentang Anda. Tuhan selalu memikirkan tentang saudara. Tuhan tetap memikirkan dengan saya. Jadi pastikan kita berjalan bersama Tuhan. Katakan amin. Pastikan engkau berjalan dan Tuhan yang pegang tanganmu. Sebab kalau engkau berjalan bersama Tuhan, engkau beri tanganmu dipegang oleh Tuhan. Dengar baik saudara, Tuhan berpikir tentang kamu. Ada amin. Berapa banyak saudara mau Tuhan pikir tentang engkau dan hari depanmu? Tepuk tangan bagi Allah kita tentunya. Ya, kalau kita berjalan bersama Tuhan, dengar, Tuhan berpikir. Mungkin orang lain tidak berpikir tentang kamu, sahabatmu tidak berpikir tentang kamu, apalagi musuhmu dia tidak akan berpikir tentang kamu. Tapi Tuhan yang engkau berjalan bersama dia memikirkan kamu, saudara. Dia memikirkan Anda dan saya. Wow, luar biasa. Oleh karena itu pastikan pagi ini engkau berjalan dengan Tuhan, sebab dia ikut berpikir tentangmu. Berpikirlah Tuhan begini, saudara, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak aku lakukan? Wow, luar biasa. Tuhan tidak menyembunyikan sedikit pun apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan kepada orang yang berjalan bersama dia. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berpikir dengan engkau, dan dia memberitahukan apa yang mau dia kerjakan bagimu di depan sana. Setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan berpikir apa yang dia mau lakukan bagimu di sebelah sana atau di depan sana. Tuhan bilang, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Perhatikan di sini, Tuhan menaruh satu visi yang besar. Yang Tuhan taruh itu adalah harapan yang dahsyat di dalam Abraham. Oleh karena itu setiap saudara yang adalah keturunan Abraham, engkau juga menikmati janji yang sama, bahwa Tuhan sementara menjanjikan sesuatu yang besar bagimu. Oleh karena itu kenapa penting kita diberdayakan oleh Tuhan, penting kita di-empower sama Tuhan. Cuma satu tujuannya, ada visi besar di depan yang harus engkau dan saya alami di sana. Oleh karena itu bagaimana mungkin kita akan masuk dalam visi yang besar tanpa dipersiapkan, tanpa dibentuk, tanpa dilatih, tanpa diedukasi, tanpa di-encourage? Gak mungkin. Tuhan akan mengedukasi kita, Tuhan akan mengencourage kita, dia akan memberi semangat dan dorongan kepada kita. Jangan menyerah terus, sebab visi besar itu ada di depan sana. Itu yang Tuhan lakukan bagi Abraham. Oleh karena itu pagi hari ini, perhatikan di ayat ini, Tuhan berkata, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Gantikan nama Abraham itu dengan nama saudara pagi hari ini. Bukankah sesungguhnya saudara menjadi bangsa yang besar di hadapan sana serta berkuasa?
Dari ayat ini kita mengerti alasan kenapa Tuhan mengempower setiap saudara. Tuhan memberikan kepada kita sebuah perbuatan yang luar biasa, yaitu mengencourage saudara, memberi semangat kepada saudara, bahkan memberi pengetahuan yang baru, mengedukasi, mendidik, mendisiplin kita supaya kita ke depan sana ketika sudah berkuasa dan menjadi besar. Saudara tahu siapa yang membuat kita menjadi seperti ini. Amin. Siapa yang membuat kita menjadi besar, siapa yang membuat kita menjadi berkuasa. Saudara mesti berkata, hanya Tuhan dan hanya Tuhan, dan oleh Tuhan saja saya menjadi besar. Oleh karena itu pagi hari ini, kekasih Tuhan sekalian, berjalan bersama atau walking with itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah berjalan bersama itu artinya beriringan, mengikuti atau bersama-sama. Sekali lagi yang pertama saudara mesti catat, walking with atau berjalan bersama itu artinya beriringan, mengikuti, bersama-sama. Jadi saudara berjalan bersama itu berarti kamu tidak sendirian. Tadi kita lihat Abraham berjalan bersama dengan orang-orang tersebut. Engkau tidak sendirian berjalan. Pasti ada teman, ada companion yang bersama dengan engkau. Engkau ada teman yang berjalan dengan engkau. Nah, oleh karena itu perhatikan yang pertama ini, dia bilang Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Tuhan mau menjadikan saudara dan saya itu orang-orang yang luar biasa. Coba temukan sekarang Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat yang kedua. Mari bersama saya kita baca ayat ini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat 4, ayat 5 dia bilang, jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Garis bawahi kata aku ini menyertai engkau. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Engkau akan berkata kepada utara, berikanlah kepada selatan. Jangan tahan-tahan, bawalah anak-anakku laki-laki yang dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan kujadikan. Yesaya 43 ini memberikan kepada saudara sebuah gambaran bagaimana penyertaan Tuhan itu begitu sempurna. Jadi tadi kalau kita bilang walking with atau berjalan bersama itu berarti mengikuti. Jadi ketika engkau mengikuti Tuhan, atau yang kedua artinya bersama-sama. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, atau beriringan, Tuhan ada di depan dan engkau di belakang. Jadi beriringan, bersama-sama, berdampingan, mengikuti. Itu arti yang pertama atau makna yang pertama dari walking with atau berjalan bersama-sama. Yesaya pasal 43 tadi berkata, dalam hidup ini kadang kamu berjalan seperti melalui sungai, melalui apalagi, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membakar engkau. Kenapa? Sebab Tuhan yang berjalan bersama saudara. Oleh karena itu perhatikan poin yang pertama ini. Kenapa kita mau berjalan bersama Tuhan? Sebab waktu kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan ajarkan banyak hal sama kita. Tuhan berbicara kepada semua nabi-nabi waktu mereka berjalan bersama Tuhan.
Ketika mereka mengikuti Tuhan, Tuhan ada di depan dan mereka mengikuti Tuhan. Itu Tuhan mengajarkan strategi. Tuhan mengajarkan langkah-langkah. Tuhan mengajarkan jalan-jalan. Tuhan dalam Mazmur 23 bilang dia akan membimbing. Membimbing itu artinya mengarahkan kita. Membimbing itu artinya dia berjalan di depan dan kita ikut di belakangnya. Itu ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Selalu Tuhan bawa kita ke tempat yang terbaik. Di Yesaya 43 tadi dia bilang, kamu melewati sungai, kamu tidak akan dihanyutkan. Kenapa kamu tidak akan dihanyutkan? Sebab Tuhan lagi melatih kamu bagaimana kamu melangkahkan kakimu di atas air tersebut. Kalau kita perhatikan waktu Yosua akan memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, Alkitab bilang, Yosua, biarkan imam-imam yang memikul tabut itu berjalan mendahului. Kemudian orang-orang Israel mengikutinya. Ketika tabut itu sudah di pinggir sungai yang diangkat oleh para imam, kaki-kaki imam itu menyentuh air sungai itu. Alkitab bilang sungai Yordan itu terbelah. Sungai Yordan itu terbelah, saudara. Kenapa? Tuhan memberi petunjuk. Langkahkan kakimu, ikuti para imam. Di mana imam-imam itu lagi memikul tabut Tuhan. Ketika mereka memikul tabut Tuhan, hadirat Allah ada. Dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sungai yang tadi meluap-luap airnya itu menjadi terbelah menjadi dua. Bukankah Allah kita Allah yang memimpin dan berjalan di depan kita? Tepuk tangan bagi Allah. Dia melatih. Mungkin ada banyak orang bilang, tidak, saya mau duluan. Musa bilang, Yosua bilang jangan, imam yang dulu, imam yang berjalan, kemudian kalian mengikuti di belakang dia. Maka ketika mereka taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, terjadi mujizat. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita taat kepada Tuhan, mujizat pasti jadi. Karena itu perhatikan pengertian yang pertama, berjalan mengikuti bersama-sama ataupun beriringan, itu makna yang pertama dari walking with. Kalau engkau mau di-empower oleh Tuhan, maka engkau mesti berjalan beriringan dengan Tuhan. Katakan amin. Engkau mesti mengikuti Tuhan. Engkau mesti bersama-sama dengan Tuhan. Lewat mentormu, lewat coachmu, Tuhan akan mengajarkan itu semua. Lewat gembalamu, lewat otoritas yang ada di atasmu, Tuhan akan ajar kita untuk beriringan dengan Tuhan, mengikuti Tuhan atau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian pengertian yang kedua, walking with atau berjalan bersama itu berbicara tentang hubungan. Kenapa saya bilang berbicara tentang hubungan? Karena kita tidak akan berjalan bersama orang yang tidak kita kenal. Tadi saya sudah bicara di poin yang pertama. Pasti ada hubungan yang sudah terbangun dan terjalin sebelumnya di antara saudara dengan orang yang kita mau berjalan bersama-sama. Kita menjadi percaya kepada Yesus, kita menjadi beriman kepada Dia karena kita tahu Dia adalah juru selamat, Dia adalah Allah yang memberikan kepada kita kemenangan lepas kemenangan. Oleh karena itu kita kenal Dia, kita paham siapa yang berjalan bersama kita, yaitu Tuhan. Maka kita membangun hubungan dengan Tuhan. Berapa banyak saudara yang pagi ini terus membangun hubungan dengan Tuhan? Lambaikan tangan sebentar, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Berapa banyak saudara yang tahu pagi ini hubunganmu dengan Tuhan lagi baik-baik saja, atau hubunganmu dengan Tuhan lagi gak enak nih? Perhatikan baik-baik. Kalau hubungan kita lagi tidak enak dengan Tuhan, bangun hubungan itu kembali. Marilah kepada kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh karena itu, apapun persoalan kita yang membuat kita hubungan kita menjadi tidak baik dengan Tuhan, datang pada Tuhan. Dia panggil, mari kepadaku hai kamu yang letih, yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berbicara tentang walking with atau berjalan bersama-sama, ini memberikan makna yang kedua tentang hubungan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Karena itu mari kita mulai belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mulai membangun sebuah kebiasaan baru dengan Tuhan. Jangan biarkan satu waktu hubungan saudara dengan Tuhan menjadi putus. Atau jangan lepaskan hatimu untuk tidak memikirkan Tuhan. Tiap-tiap hari bangun hubungan lewat doa, lewat pujian dan penyembahan, ataupun saudara sementara mulai melihat hal-hal yang engkau mulai lakukan bagi Tuhan. Karena setiap hubungan yang dibangun itu pasti akan
mengandung makna tersendiri bagi saudara. Karena itu hubungan yang makin dekat, makin kenal Tuhan, makin kenal luar biasa Tuhan dengan saudara. Oleh karena itu, bicara tentang membangun hubungan, saya punya 2 contoh di dalam Alkitab untuk menunjukkan kepada saudara tentang betapa pentingnya hubungan itu. Yang pertama, saudara, kita melihat bahwa ada Henok di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Alkitab bilang, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sekali lagi, perhatikan di ayat ini, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kalau kita perhatikan di Amplified Bible, maka Alkitab berkata bahwa Enoch walked with God. Henok berjalan bersama Tuhan. Jadi bergaul dengan Allah itu artinya berjalan bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia membangun hubungan yang luar biasa. Kalau kita temukan cerita tentang Henok, Henok selain bergaul dengan Allah, dia hidup seperti yang Tuhan perintahkan. Kemudian yang kedua ada Nuh, saudara, yang juga kita temukan Alkitab bilang bahwa Nuh itu bergaul karib dengan Tuhan. Dia hidup saleh di zamannya dia. Dia menjaga hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Dan dia selalu berbicara dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Baik itu Henok ataupun Nuh, ini 2 hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hati mereka itu terkoneksi dengan Tuhan. Pagi hari ini saya percaya bahwa setiap saudara yang hidup terkoneksi dengan Tuhan, yang punya hubungan intim dengan Tuhan, yang selalu masuk dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dirinya untuk ditemui oleh saudara dan saya. Bukankah itu yang saya suka, ada lagu dari hamba Tuhan kita, dia katakan, ku cari wajahmu, temukan kasihnya. Sebab engkau Tuhan yang tidak jauh dari kami. Betul saudara? Tuhan tidak jauh dari dia. Dia selalu bawa hidupnya untuk intim dengan Tuhan. Dia membangun sebuah intimasi, membuat sebuah hubungan yang luar biasa. Semakin kita membangun hubungan, engkau semakin mengenal Tuhan. Dan ketika engkau semakin mengenal Tuhan, poin yang pertama tadi, berjalan bersama Tuhan tuh, Tuhan menceritakan, Tuhan berpikir tentang Tuhan, Tuhan kasih tahu rahasianya untuk apa yang akan terjadi di depan sana. Sehingga kalau kita bicara tentang pemberdayaan, maka kita sementara juga bicara tentang hubungan. Bagaimana kita mau diberdayakan oleh Tuhan, tapi kita tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Gak bisa saudara. Bagaimana kita mau diberdayakan oleh Tuhan, dimaksimalkan potensi, sementara engkau tidak pernah hadir di dalam hadirat Tuhan. Engkau tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Engkau tidak pernah melihat Tuhan dengan keseharianmu. Hari ini poin yang kedua, kita sementara bicara tentang walking with, berjalan bersama-sama. Artinya engkau dan saya sementara memiliki sebuah hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Yang ketiga saudara, berbicara tentang walking with, itu berbicara tentang gaya hidup. Kembali lagi saya mulai dengan 2 tokoh tadi, yaitu Henok dan Nuh. Kita mau lihat gaya hidup mereka. Alkitab bilang di dalam Kejadian pasal yang ke-24 itu, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Tadi saya bilang Amplified Bible berkata bahwa Henok walked with God, dan dia sudah tidak ada lagi. Firman Tuhan mengatakan bahwa Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Ini berarti saudara, namanya bergaul dengan Allah itu berarti terus menerus. Semakin kita bergaul, semakin kita kenal, semakin kita dalami siapa Allah itu sendiri.
Nah, Henokh, kenapa tiba-tiba dia menjadi tidak ada lagi, dia diangkat oleh Tuhan? Sebab pergaulannya begitu akrab dengan Tuhan. Dia memiliki gaya hidup seorang yang mengenal Tuhan dengan benar. Miliki gaya hidup mengenal Tuhan dengan benar, katakan amin. Sehingga kita mengerti langkah, kita mengerti cara, kita mengerti tujuan, bagaimana Tuhan membawa kita dalam setiap didikan dan ajarannya atau disiplin yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengerti cara saat dimana Tuhan memberikan kepada kita semangat yang baru yang encourage kita supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Henokh, kalau kita lihat bahwa dia berada di zaman di mana orang-orang tidak mengenal Allah, tapi Henokh memilih untuk mengenal Allah. Berarti hari ini engkau mesti memilih gaya hidup mengenal Allah supaya ketika Tuhan datang dan menemukan engkau, dia lakukan seperti yang dia buat untuk Henokh. Kemudian yang kedua, saudara perhatikan di dalam Kejadian juga pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa yang dimiliki oleh Nuh juga? Nuh bergaul dengan Tuhan. Bahkan gaya hidupnya adalah dia hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Sama dengan Henokh tadi. Bagaimana Henokh mempertahankan hidupnya tetap layak bagi Tuhan. Dan saya bilang Nuh pun berkata bahwa dia hidup di zamannya, tapi dia tidak bercela. Ini penting bagi saudara dan saya. Kalau kita mau supaya Tuhan mengempower kita, maka pastikan hidupmu layak bagi Tuhan. Kita punya gaya hidup yang berbeda. Kita punya gaya hidup kerajaan Allah. Kita mau hidup seperti apa yang Tuhan suruh. Kita memang masih ada di bumi, tapi kita hidup dengan gaya hidup kerajaan Allah. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Apa itu gaya hidup kerajaan Allah? Gaya hidup kerajaan Allah adalah mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajar, apa yang Tuhan suruh kita lakukan, sehingga kita bisa mengerjakan apa yang kerajaan Allah mau di muka bumi ini. Setuju, katakan amin. Nah, oleh karena itu Nuh maupun Henokh adalah dua pribadi yang sama-sama sementara belajar untuk menerapkan gaya hidup kerajaan Allah di dalam hidup setiap hari. Maka akan mudah bagi Tuhan ketika dia memiliki gaya hidup kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah ada padanya, kebiasaan-kebiasaan kerajaan Allah ada padanya. Maka ketika Tuhan suruh dia melakukan sesuatu, itu hal yang tidak sulit, saudara, karena dia sudah memberikan setiap hari kehidupan yang bergaya hidup kerajaan Allah. Oleh karena itu suatu hubungan, saya bilang, tidak akan terbangun secara otomatis, tetapi butuh proses, butuh dibangun. Misalnya melalui komunikasi, melalui doa, melalui pujian, penyembahan, dan lain sebagainya. Nah, kita juga mau belajar pagi hari ini tentang gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga lewat gaya hidup itu Tuhan mengempower saudara. Tuhan membuat saudara dan saya menjadi meningkat di dalam segala sesuatu. Tadi saya bilang bahwa hubungan yang terbangun dengan Tuhan itu tidak jadi secara otomatis, tetapi saudara masuk di dalam proses. Nah, kalau kita bicara tentang proses, maka saudara perhatikan dulu Lukas pasal 9 ayat 23. Jadi poin yang pertama, supaya kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah, maka yang pertama yang mesti saudara dan saya lakukan, perhatikan Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, mau berjalan bersama Tuhan, mau di-empower sama Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikuti aku. Lukas 9 ayat 23 ini memberikan sebuah arahan kepada kita. Jika engkau mau mengalami yang namanya diberdayakan sama Tuhan, maka cara Tuhan memberdayakan kita itu dahsyat sekali. Yaitu orang yang mengikuti dia
Engkau mesti yang pertama pikul salib. Katakan dengan saya, pikul salib. Itu lihat coba muka mereka ketika kita bicara tentang mikul salib. Tuhan, terlalu berat mungkin. Tapi ini jalan yang Tuhan mau. Bahwa berjalan bersama Tuhan itu perlu mengejar dan mendapatkan Tuhan. Ketika engkau berjalan mengejar dan mendapatkan Tuhan, maka jalan yang engkau lalui itu pikul salib, kemudian sangkal diri, dan mengikuti Tuhan tiap hari. Menyangkal diri ini kan ibaratnya ngikis daging kita tiap hari. Menyangkal diri itu adalah hal-hal yang new normal bagi kita. Melakukan segala sesuatu yang tidak terbiasa oleh daging. Oleh karena itu pagi hari ini perhatikan, bila engkau mau berjalan bersama Tuhan dan engkau mesti mengejar dan mendapatkan Tuhan. Cara mendapatkan Tuhan adalah engkau mesti pertama menyangkal diri, salibkan dagingmu, pikul salib, kemudian ikuti Tuhan. Itu poin yang pertama yang mesti kita lakukan. Nah, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah biarkan engkau sendiri. Alkitab bilang bebanku ringan dan kuk itu enak rasanya. Memang salib dipikul, salibkan daging atau menyangkal diri, itu hal yang tidak mudah bagi kita. Karena bicara tentang menyangkal diri, pikul salib itu bicara tentang problem yang berhubungan dengan kenyamanan daging kita. Tapi Tuhan bilang sangkali itu, pikul salibmu, kemudian ikut aku. Nah ini dia, ada banyak orang ketika dikasih choice seperti ini, pilihan seperti ini, mereka gak bisa. Kenapa? Karena terlalu nyaman dengan dagingnya. Poin yang kedua, bagaimana saudara kita bisa membangun hubungan yang lebih dengan Tuhan dan memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Yang kedua adalah saudara mesti berjalan bersama Tuhan dengan iramanya Tuhan. Saya pakai kata irama. Kamu mesti menyesuaikan irama Tuhan dengan irama kamu. Kamu punya irama mesti tune up dengan apa yang Tuhan punya. Nah, oleh karena itu Tuhan mempunyai iramanya sendiri, dan engkau mesti mengikuti. Apa ya irama ini? Irama ini mungkin bicara tentang kemauan Tuhan, rencana Tuhan, jalan Tuhan, maksud Tuhan. Itu mesti dicocokkan. Kita tidak bisa memaksakan Tuhan mengikuti kehendak kita, tapi engkau yang mesti mengikuti kehendak Tuhan. Setuju? Katakan amin. Kita yang mesti mengikuti iramanya Tuhan. Saudara tidak bilang Tuhan ikuti irama saya, nggak bisa. Saudara yang mesti menyesuaikan dengan Tuhan. Karena itu yang kedua saya bilang, berjalan bersama Tuhan itu harus seirama. Kalau Tuhan langkahnya ke kanan, kamu mesti ke kanan. Kalau Tuhan langkahnya ke kiri, kamu mesti ke kiri. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa ini mesti dilakukan? Kita mesti seirama dengan Tuhan, sederap. Oh oke, lebih cocok sederap. Engkau mesti sederap dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjalan dengan cepat, engkau mesti berjalan dengan cepat. Ketika Tuhan berjalan perlahan-lahan, engkau mesti berjalan perlahan-lahan. Saudara perhatikan waktu Israel berjalan di padang gurun, Tuhan berkata kepada mereka, ayo Musa beritahu kepada orang Israel, berjalan terus. Dan mereka berjalan. Sampai di satu tempat Tuhan bilang, Musa kasih tahu kepada orang Israel, berhenti dan bangun kemah di tempat itu. Mereka akan berhenti bangun kemah. Selagi asik-asiknya menikmati kemah mereka, Tuhan bilang, bongkar kemah, jalan lagi. Israel sederap dengan Tuhan di padang gurun. Sekalipun banyak hal yang terjadi di sana, tapi mereka berusaha untuk sederap dengan Tuhan. Nah, jika engkau mau untuk supaya mengalami yang namanya diberdayakan oleh Tuhan, di-encourage oleh Tuhan, dilatih, diedukasi oleh Tuhan, didisiplinkan oleh Tuhan, maka engkau pastikan mesti sederap dengan Tuhan. Saya pakai kata seirama dengan Tuhan. Supaya apa? Engkau tidak kehilangan jejak. Ketika Tuhan mau bertemu dengan engkau berkata, Tuhan masih capek, masih banyak hal yang mesti saya lakukan Tuhan, sebentar ya Tuhan. Padahal Tuhan mau jam sekarang. Ketika engkau mau bertemu dengan Tuhan, engkau datang, Tuhan sudah tidak ada lagi.
Kenapa? Sebab kita tidak seirama dengan Tuhan, kita tidak sederap. Jadi yang kedua, bila engkau mau supaya Tuhan berjalan bersamamu, maka pastikan engkau mesti sederap selangkah supaya engkau tidak ketinggalan, engkau juga tidak mendahului Tuhan. Saudara perhatikan, ada Saul yang mendahului Tuhan, kan, mendahului Samuel. Dia membawa persembahan. Apa yang terjadi ketika dia mendahului segala sesuatu? Tuhan berkata bahwa Tuhan tolak dia untuk menjadi raja. Jadi kita mesti sederap, artinya tidak terlalu cepat mendahului Tuhan, dan juga tidak lelet atau tidak terlambat. Tuhan sudah sampai di sana tapi saya masih di belakang sini. Artinya engkau mesti cepat bergerak supaya terus berdampingan, terus bersisian, ada persis di belakang Tuhan, supaya apa yang Tuhan mau sampaikan itu kau dengar dengan baik. Sebab bicara tentang empower, memberdayakan, bicara tentang engkau mesti mendengar dengan baik, engkau mesti simpan dalam hati dan melakukan itu. Bagaimana mungkin kita bisa mendengar Tuhan kalau jauh dari Tuhan? Gak bisa. Oleh karena itu engkau mesti sederap, seirama dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Setuju tepuk tangan dong bagi Allah kita. Bagaimana caranya supaya kita punya derap yang sama dengan Tuhan atau seirama dengan Tuhan? Gampang, saudara. Yang pertama, lewat doa. Kalau orang yang berdoa, orang yang rajin mencari Tuhan, berdoa, kemudian membaca firman Tuhan, makan firman Allah, kemudian bersaksi tentang Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saya punya 4 hal ini, yaitu berdoa, membaca Alkitab, memaknai firman Allah dengan sesungguhnya, kemudian bersaksi, kemudian bersekutu. Ini merupakan cara untuk kita menjadi seirama atau sederap dengan Tuhan. Nah, Tuhan akan melatih kita dengan cara bagaimana kita berdoa. Tuhan akan melatih kita bagaimana saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan melatih kita bagaimana bersaksi dan memenangkan jiwa. Tuhan juga akan melatih kita bagaimana membangun persekutuan yang benar dengan Tuhan. Ketika 4 hal ini terbangun dengan baik, maka Tuhan akan bawa kita ke langkah berikutnya. Bagaimana engkau mulai peka mendengar suara Tuhan. Engkau mulai mengerti, merasakan detakan jantung Tuhan. Engkau mulai merasakan nafasnya Tuhan. Kasih Tuhan sekalian, memang tidak mudah, tapi disitulah Tuhan akan ajarkan kita. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir, untuk tadi saya bilang untuk membangun hubungan dengan Tuhan itu tidak otomatis, mesti dilatih terus menerus. Nah, cara yang ketiga untuk kita melatih diri kita supaya menjadi sederap selangkah dengan Tuhan adalah engkau mesti terbiasa melakukan firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Terbiasa melakukan firman Tuhan. Bagaimana caranya kita terbiasa melakukan firman Tuhan? Mari temukan Yakobus pasal 1 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan terjemahan baru berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kekasih Tuhan, membaca dan melakukan firman Tuhan itu digambarkan oleh Yakobus sebagai orang yang bercermin. Cara Tuhan mengedukasi kita itu seperti engkau bercermin. Perhatikan model rambutmu, perhatikan tataan mukamu, perhatikan kerapian bajumu, dan lain sebagainya. Seperti cermin, di mana kita melihat gambaran sesungguhnya tentang kita. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita pola bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berjalan, bagaimana kamu melakukan, bagaimana kamu bicara, bagaimana kamu memaknai hidup ini. Itu ada di firman Tuhan. Nah, cara Tuhan mengedukasi kita, mengencourage kita adalah lewat firman. Yakobus pasal 1 23 24 bilang, dia mengamati mukanya di situ. Ada 2. Ada orang setelah mengamati, dia memperbaiki semua keadaan yang tidak benar dalam hidupnya. Kemudian dia pergi. Tapi ada cara yang kedua, adalah ketika dia lihat, masa bodoh dengan keadaannya. Hidup adalah pilihan. Engkau seperti bercermin dengan firman. Ketika firman Tuhan mengajarkan kamu, memberitahukan sesuatu, mengedukasi kamu atau memberi encourage kepadamu, apakah engkau mau berubah atau engkau masa bodoh dengan teguran atau pemberitahuan di cermin tadi? Hanya orang yang
tidak mempedulikan dirinya, kehidupannya. Ketika dia bercermin, dia lihat ada sesuatu yang tidak benar di mukanya, terus dia membiarkan tanpa dia memperbaiki. Pasti saudara akan tergerak hatimu, tanganmu akan menjadi otomatis memperbaiki rambut, memperbaiki kacamata, memperbaiki posisi baju dan lain sebagainya. Sehingga ketika engkau keluar, engkau sudah ada dalam keadaan yang sungguh-sungguh siap. Alkitab bilang bahwa jika engkau mau berjalan bersama Tuhan, membiasakan dirilah untuk bercermin pada firman Tuhan. Adakah pagi ini saudara membiasakan diri untuk bercermin pada Tuhan, pada firman-Nya, sehingga kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik? Atau kita bercermin iya, tapi mau merubah sangat sulit, karena kita lebih suka dengan gaya yang ada. Tapi Alkitab bilang cermin menunjukkan kepada kita jati diri kita, supaya kita berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mau berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan, beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Jadi saudara, pagi hari ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan. Tadi saya berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah biarkan engkau berjalan sendiri. Amin. Dia akan berjalan bersamamu seperti Abraham berjalan bersama dengan Tuhan, seperti Henok berjalan bersama Tuhan, seperti Nuh berjalan bersama Tuhan. Pagi ini engkau pun memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Karena kita bicara tentang memberdayakan atau pemberdayaan, maka kita mesti tentukan dengan Tuhan saja kamu berjalan. Setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, oleh karena itu ada banyak orang yang hari ini tentu membutuhkan Tuhan, termasuk saya. Sebab ibu sekalian, kita membutuhkan Tuhan. Tuhan ingin pagi ini engkau keluar dari ruangan ini, engkau sudah dijamah Tuhan, engkau selesai mendengar khotbah ini, engkau pasti sudah memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Engkau sudah tahu bagaimana caranya berjalan bersisian, berdampingan, mengiring Tuhan. Itu menjadi pola hidup kita, supaya kalau Tuhan ajar kita, pemberdayaan Tuhan itu turun atas setiap saudara dan saya, kita menjadi pribadi yang siap. Setuju? Katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya mau berdoa bagi saudara. Mari bangkit berdiri di tempatmu, sama-sama buka tangan saudara dan berkata, Tuhan, siapakah aku ini yang kau jadikan biji matamu? Siapakah aku ini yang layak berjalan bersisian dengan engkau? Mungkin engkau melihat dirimu berdosa, kau melihat dirimu tidak layak. Tapi pagi ini saya mau berkata, Tuhan membenarkan kamu. Tuhan memanggil kamu, Dia menebus kamu, Dia bayar kamu dengan darahnya yang mahal, supaya engkau layak, engkau tidak lagi tertuduh, engkau tidak lagi merasa tidak layak. Oleh karena itu siapapun juga engkau layak berjalan bersama Tuhan. Setuju? Katakan amin. Engkau layak untuk ditolong oleh Tuhan pagi hari ini. Oleh karena itu saya mau bilang, engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang berjalan bersama. Engkau tidak akan berjalan sendiri. Tuhan mau berjalan bersama dengan engkau. Alkitab bilang bahwa Abraham lagi duduk di pintu kemah, maka datang dua utusan malaikat yang datang kepada dia untuk memberitahukan tentang apa yang akan terjadi, tentang istrinya Sarah, dan untuk keturunan, dan juga untuk Sodom dan Gomora. Dan hari itu Abraham memilih untuk berjalan bersama dengan orang-orang tersebut. Pagi ini adakah engkau mau berjalan bersama Tuhan? Katakan, saya mau Tuhan. Saya pasti tidak sendiri sebab Tuhan bersama denganku. Buka tangan saudara dan kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur pagi ini. Engkau mengajarkan kami tentang untuk supaya kami di-empower oleh Tuhan, maka kami mesti memilih berjalan bersama Tuhan. Untuk supaya kami mengalami di-empower oleh Tuhan, kami mesti memilih untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk supaya kami di-empower oleh Tuhan, kami mesti memilih untuk bercermin pada firman Tuhan. Di pagi hari ini kami tahu bahwa kami punya banyak kekurangan untuk diobrak-abrik, diperbaiki oleh Tuhan. Oleh itu kami datang dengan rendah hati kepadamu Tuhan. Kami berkata, Tuhan, ini aku, ubah aku, bentuk aku, jadikan aku seperti yang kau mau. Sehingga ketika kami berjalan beriringan dengan Tuhan, kami tidak terlambat, ataupun kami tidak terlalu cepat untuk melakukan sesuatu hal dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Berkati umat-Mu, lawat mereka, jamah mereka. Bapak Ibu, jika engkau pagi hari ini sementara punya pergumulan, mari buka tangan-Mu dan berkata, Tuhan, tolong saya, Tuhan urapi saya, Tuhan jamah saya. Dan saya percaya pagi ini Tuhan yang kita sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan akan menjamah engkau. Bapa, aku berdoa,
Umat-Mu yang dalam pergumulan, mungkin itu adalah sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan mereka. Mungkin itu adalah rencana untuk membangun bisnis, memperbesar kapasitas kami, Tuhan bantu, jamah berkati dan urapi kami semua. Bahkan setiap kami yang hari ini, minggu ini sementara punya rencana untuk bepergian dan lain sebagainya, Tuhan menyertai dengan keselamatan yang daripadamu. Berkati umat-Mu, urapi mereka, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan jadikan berhasil. Dan pagi ini aku melepaskan berkat yang terbaik itu atas umat-Mu. Buat mereka naik Tuhan, bukan turun. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Diberkati di ladang, diberkati di kebun, diberkati di tempat usaha, di toko, di warung, di restoran, di konter-konter usaha mereka. Di sana Allah menyertai umat-Mu sepanjang satu minggu ini. Umat-Mu diberkati secara dahsyat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Umat Tuhan, mari buka tangan-Mu dan kita akan segera selesai ibadah ini, pulang dengan menerima berkat Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mengedangkan tangannya atas engkau pagi ini. Dia yang mencurahkan segala berkat yang terbaik, berkat yang membuat engkau berkelimpahan dalam segala sesuatu, berkat yang membuat engkau penuh dengan sukacita. Bahkan engkau akan bersorak-sorai siang dan malam, sebab Tuhan ada bersama denganmu. Biar pagi hari ini anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kekasih Tuhan sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.